kasih ya Tuhan, kami siap memuji dan mengagungkan nama-Mu. Engkau melayani setiap kami Tuhan, sehingga kiranya setiap pujian yang kami naikkan kepada-Mu boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi dupa yang harum dalam kerajaan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat kami yang ada berdiri di tempat ini. Kau layak setiap kami ya Tuhan, sehingga setiap pujian kami ya Tuhan, kiranya ya Tuhan setiap hari lebih hari pujian kepada nama Tuhan. Kuasa setan bukan datang daripada Engkau Bapa. Bersatu hati kami memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ya Tuhan, kuasa-Mu saja yang ada di tengah-tengah kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Berikan salam ke yang ada di belakang saudaraku. Kita akan memuji dan mengagungkan nama Dia Tuhan. Yesus baik dan saudaraku, Tuhan itu baik buat kita semua. Oleh sebab itu mari kita
kita mau katakan kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sama-sama katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Ketika menjadi ya bersudah. Kasih setiamu
Kami siapkan hati kami untuk mendengar berita firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dengan kuat kuasa Roh-Mu. Pakailah, urapilah kami sekalian, dan biarlah kiranya pernyataan Allah melalui ilham Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga bertambahlah pengenalan kami akan Tuhan melalui pemberitaan firman Allah. Kiranya Roh Kudus yang mengambil alih semua, yang memakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, biarlah kiranya kami bersama bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 44 sampai ayat 46 tentang perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dari Matius pasal 13 ayat 44 sampai ayat 46. 2, 3. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Puji Tuhan. Tahun 2004 di sekitaran Laut Cirebon itu ditemukan sebuah harta karun di bawah laut tentunya. Harta karun itu berasal dari karamnya kapal yang diperkirakan sekitar 1000 tahun lebih. Ditemukanlah dalam penemuan itu ada yang namanya rubi, ada batu permata, ada emas, ada keramik yang berasal dari kerajaan Cina. Juga beberapa banyak perkakas yang berasal dari kerajaan Persia. Sehingga di dalam media itu disebut nilai semua harta karun yang ditemukan itu bernilai 720 miliar. Itu bisa Bapak Ibu Saudara buka di Google tentang penemuan di daerah Cirebon. Dan bagi sebagian orang itu merupakan harta benda yang sangat berharga, yang nilainya sangat tinggi. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, orang juga kemudian berlomba-lomba untuk mencari harta karun seperti yang ditemukan di Cirebon. Coba saya melihat tentang penemuan harta karun di Cirebon ini. Rupanya mereka tidak tiba-tiba datang ke Cirebon, tidak. Tapi mereka belajar tentang perjalanan bangsa-bangsa Cina ke Indonesia dan seterusnya. Mereka lihat rute-rute kapal itu. Rupanya berdasarkan sejarah itu ada satu kapal yang pernah karam di
di Laut Cirebon. Lalu berdasarkan itu dicarilah di mana tempat kapal itu karam, sehingga ditemukan sejumlah harta karun yang menurut saya harganya cukup fantastis pada waktu itu. Bagi sebagian orang berkata ini nilai yang paling berharga. Ini sebuah harta karun yang nilainya benar-benar fantastis. Sehingga ketika orang mendengar berita itu, mereka berlomba-lomba. Dan hari ini kalau Bapak Ibu Saudara juga mencermati, sekarang orang mencari kuku binatang-binatang purba. Mereka harus menggali sekian dalam, sebab itu juga harganya mahal. Mengapa mereka mencari sedemikian rupa? Karena mereka tahu itu punya nilai yang berharga. Nah, bagi para kolektor, tentu ketika mereka tahu tentang peristiwa-peristiwa seperti ini, mereka akan dengan sekuat tenaga untuk mencari. Dengan berbagai macam cara dia akan kejar. Meskipun di lautan yang dalam mereka akan cari. Kenapa? Karena mereka tahu sebuah nilai yang terkandung di dalamnya. Dan seberapa besar harga yang akan dia peroleh. Bagi sebagian orang, harta karun itu benda yang tidak ternilai harganya. Tapi saya katakan berdasarkan Matius 13 ayat 44 sampai 46. Yesus Kristus adalah harta karun yang sejati itu. Bapak Ibu Saudara punya benda-benda yang baik, yang nilai jualnya tinggi, bisa diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bisa berpindah tangan dari satu tangan kepada tangan yang lain. Ketika kita sudah tidak ada, maka harta karun itu menjadi milik orang lain, karena dia bersifat sementara. Tetapi Yesus Kristus adalah harta karun yang sejati. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus itu terdapat segala kekayaan yang berlimpah dan sangat berguna, yang akan menjadi bagian di dalam hidup kita. Kitab Kolose pasal 2 ayat yang ketiga menyatakan demikian, bahwa dialah harta dan hikmat serta pengetahuan itu sendiri. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Jadi di dalam Injil Yesus Kristus itu sendiri, dialah sesungguhnya harta yang tersembunyi, yang sangat berharga itu. Orang mendapatkan harta karun secara materi bangga, senang. Ada beberapa orang memang suka menemukan barang-barang di jalan. Satu kali di Cengkareng, di lampu merah Cengkareng itu lampu pas hijau. Rupanya di tengah jalan itu, di tengah keramaian ada dompet jatuh. Tidak disengaja atau ada unsur kesengajaan, saya tidak tahu. Tetapi di tengah jalan sembari saya lewat ada dompet jatuh. Ada orang yang menganggap itu sebagai benda yang berharga. Dia
di tengah jalan, di tengah keramaian itu. Belum lagi ada yang menabrak dari belakang dan seterusnya. Pertanyaannya, kenapa seseorang berani berhenti di tengah-tengah keramaian seperti itu dan merelakan diri untuk ditabrak? Segala kemungkinan bisa terjadi. Karena dia tahu di dalam dompet itu ada benda, ada barang yang berharga, ada barang yang bernilai. Tetapi sekali lagi berdasarkan Kolose 2 ayat yang ketiga, di dalam dialah tersembunyi segala harta. Rupanya harta yang tidak ternilai itu melebihi daripada harta karun yang ditemukan di Cirebon. Sehingga kenapa kita rela datang jauh-jauh dari rumah untuk beribadah kepada Tuhan? Karena kita tahu Yesus Kristus itu adalah harta yang tidak ternilai. Dia adalah benar-benar harta yang tersembunyi itu. Sehingga kehadiran kita di tengah gereja beribadah adalah dalam rangka mengkonfirmasi kebenaran tentang Yesus Kristus adalah harta karun yang sejati itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus Kristus, Dia nilainya lebih daripada sekedar harta karun yang ada di dunia ini. Harta karun yang kita peroleh di dalam dunia ini hanya berhenti sebatas kita ada di dalam dunia. Artinya dia bersifat sementara, tidak kekal. Tetapi mendapatkan Yesus Kristus sebagai harta yang sesungguhnya itu akan bersifat kekal dan selama-lamanya. Kemarin Bapak Ibu Saudara, dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, kami hamba-hamba Tuhan, khususnya Sinode Gereja GPIA, harus merelakan seorang hamba Tuhan dipanggil Tuhan. Setahu saya dari hari Minggu kami berangkat sama-sama dari Tangerang ke Jogja, kemudian ikut munas. Dia menjadi pimpinan sidang pada waktu itu, umurnya nanti September 77 tahun. Kita bercanda, kita ngobrol baik-baik dengan para hamba-hamba Tuhan. Dan terakhir hari Senin kemarin kami masih ada pertemuan di daerah BSD untuk mengadakan fellowship bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Dia masih berkhotbah dengan baik. Tapi hari Selasanya masuk rumah sakit, rupanya gagal jantung. Sekitar jam 8 atau jam 9 malam, mohon bantuan doa. Bapak ini, hamba Tuhan ini dirawat di rumah sakit. Sekitar jam 1 ada berita telah berpulang ke rahmat Allah yang Maha Kuasa. Orang bertanya-tanya begitu. Orang kemudian mempredisikan bagaimana kesehatannya, tubuhnya yang prima. Itulah yang saya maksud sementara sifatnya. Harta yang kita peroleh di dalam dunia itu sifatnya hanya sementara. Sehingga jangan sampai kita memiliki pikiran yang salah dalam meletakkan harta benda itu. Jangan sampai harta benda itu menguasai hidup kita, tapi kitalah seharusnya yang harus berkuasa atas harta benda itu. Sekali lagi, harta yang
tak bernilai harganya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang tercatat di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ketiga. Dia nilainya lebih dari hanya sekedar harta karun. Nilainya lebih, kalau saya katakan, tidak dapat dibandingkan dengan harta dunia. Sebab apa? Mendapatkan Yesus Kristus itu adalah mendapatkan harta yang sejati, keselamatan kekal selama-lamanya. Mendapatkan harta karun di duniawi hanya bersifat sementara. Kita mengumpulkan harta dari pagi sampai malam terus. Saya mau katakan tidak salah. Kita bekerja, berusaha, itu adalah kewajiban yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tapi setelah mendapat harta itu, jangan sampai kita dikelabui. Jangan sampai kita dimanipulasi oleh harta itu. Seolah-olah kita menganggap itulah yang terpenting. Sekali lagi berdasarkan Kolose 2 ayat yang ketiga, dialah segala harta, hikmat dan pengetahuan itu. Jadi nilai harta, nilai Yesus Kristus melebihi daripada harta dunia ini. Anda dan saya mendapatkan Kristus. Anda dan saya mendapat ketenangan. Anda dan saya mendapatkan kebenaran. Anda dan saya memperoleh anugerah. Anda dan saya mendapatkan jaminan keselamatan. Semuanya ini terpendam di dalam Yesus Kristus bagi kita yang mengasihi Dia. Dan semuanya itu akan menjadi milik bagian kita. Matius pasal 7 ayat 21, ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi harta yang sejati itulah yang harus kita cari. Siapa? Yesus Kristus dan kebenarannya itu. Yang kata kitab Kolose, segala harta, hikmat dan pengetahuan itu. Anda dan saya mendapatkan Kristus, memiliki pemahaman yang benar tentang Kristus. Anda dan saya memiliki Kristus, sesungguhnya kita telah memiliki harta yang tidak ternilai harganya. Mungkin menurut pandangan mata orang, kita dianggap sederhana. Kita tidak dianggap, bahkan mungkin dipandang sebelah mata. Karena tidak ada sesuatu yang spektakuler terlihat. Tapi saya ingin katakan, orang hanya melihat di luar dari pribadi kita. Tapi kita yang ada di dalam Kristus menikmati kebenaran, anugerah, kedamaian itu. Dan kedamaian, kebenaran, anugerah itu tidak diberikan kepada atau oleh harta karun yang diperoleh dari dunia ini. Kekayaan tidak bisa menjamin kita bahagia. Kekayaan tidak bisa membuat kita damai. Harta karun yang kita peroleh dari dunia tidak bisa menjamin kita memiliki kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang sejati adalah pada saat kita tahu, kita mengerti betul, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Nah, di dalam catatan Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai ayat 46 ini, seseorang yang mengetahui keberadaan harta benda yang tersembunyi di dalam ladang itu, dia pasti akan menghargainya dengan benar. Tidak hanya sekedar itu, dia tidak akan pernah merasa tenang. Dia tidak akan pernah merasa nyaman sebelum ia memiliki harta itu. Bagaimanapun caranya, dia akan melakukan. Yang penting dia mendapatkan harta yang telah dia temukan itu. Bahkan mungkin dia akan menyembunyikannya, memberikan tanda khusus. Kemudian bila perlu dia menjual segala sesuatu yang dia miliki. Bisa saja rumah, kekayaan yang diperoleh, dia akan jual seluruhnya. Dia akan membeli ladang atau tempat atau harta karun yang dianggapnya sebagai yang berharga itu. Kenapa? Supaya tidak kehilangan harta yang berharga itu. Disinilah pentingnya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita tahu Yesus Kristus itu adalah harta yang sejati, maka kita akan berusaha dengan sekuat tenaga. Apapun yang menjadi resiko, apapun yang menjadi penghalangnya, kita akan tetap berjuang, kita akan tetap melangkah, kita akan tetap mengejarnya sedemikian rupa. Kenapa? Karena kita tahu di situ ada harta benda yang berharga, yang tidak bernilai. Inilah satu kekuatan Bapak Ibu Saudara bagi kita. Karena kita tahu di dalam Yesus ada harta benda yang tidak ternilai. Jangan sampai hanya oleh karena hujan, jangan sampai hanya oleh karena panasnya terik matahari, janganlah hanya oleh karena kesulitan-kesulitan lalu menggagalkan kita untuk memahami dengan benar harta karun yang sejati itu. Janganlah langkah kaki kita diikat oleh hal-hal yang tidak berkenan. Pada waktu kita tahu bahwa di rumah Tuhan kita menemukan harta yang sejati. Apapun syarat yang diberikan kepada kita, kalau di dalam satu lokasi itu ada harta karun, kita tahu pasti semua syarat itu pasti akan kita lalui dengan baik. Asalkan harta karun itu menjadi milik saya akan berjuang keras sebaik-baiknya. Ada dua nilai sebenarnya saya mencatat di dalam ayat 44 sampai 46 ini tentang harta terpendam dan mutiara ini. Dia mengajarkan dua kebenaran kepada setiap orang yang percaya. Pertama begini, bahwa kerajaan Allah itu merupakan suatu harga yang tidak ternilai harganya, yang kemudian patut diingini, melebihi dari segala sesuatu. Melebihi dari segala sesuatu. Kita harus menginginkan harta benda yang sejati itu lebih daripada segala sesuatu. Janganlah apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita menjadi penghambat bagi kita. Janganlah apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita mengubah
hidup kita kepada harta yang sejati itu. Dan janganlah berkat Tuhan mengubah fokus hidup kita kepada harta yang sejati yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu. Sebab kita mudah tertipu, Bapak Ibu Saudara, seperti pernyataan Injil Matius pasal 7 tentang kekhawatiran dunia. Orang mudah diubah fokusnya hanya gara-gara makan, minum, dan pakai. Orang gampang disetir, orang gampang mudah diubah. Itu sebabnya kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, prinsip yang kita dengar di dalam dunia ini bisa juga masuk ada kebenarannya. Kalau orang sudah dipegang perutnya, dia gampang disetir. Kalau Bapak Ibu Saudara punya piaraan di rumah, dan Bapak Ibu Saudara adalah orang satu-satunya yang suka memberi makan kepada binatang itu, Anda bisa mengatur binatang itu dengan baik. Anjing saya di depan ini bukan anjing saya sih, anjing bersama. Anjing bersama kami, ya punya Pak Husin, ya punya Pak Andi, ya punya saya gitu. Karena ditempatkan di depan gitu. Kadang-kadang Pak Husin ngasih makan, saya ngasih makan, nanti Pak Andi ngasih makan. Satu kali saya datang malam-malam, saya digonggong. Saya bilang sama Pak Ujin, wah ini ada penyakit ini anjing ini. Karena apa? Saya ngasih makan, saya digonggongin. Seharusnya dia tunduk kepada saya, kan begitu. Seharusnya dia tunduk kepada saya. Ini pasti ada penyakit, ada masalah ya. Karena dia tahu siapa yang memberi makan. Seseorang ketika sudah dipegang perutnya, mudah Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang membenci Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti berbuat baik bagi mereka. Kirim aja setiap hari bakso, beliin bakso, beliin lontong sayur tiap hari, beliin gorengan tiap hari. Dalam hitungan minggu dia akan luluh hatinya. Dia pasti akan luluh hatinya. Kalau saya umpamakan anjing, ekornya pasti akan begini ketika melihat kita. Kenapa? Dia tahu kita yang memberi makan. Tapi Bapak Ibu Saudara, meskipun Bapak Ibu Saudara ngasih saya makan, saya tidak akan seperti anjing. Ekor saya begini. Enggak. Saya bukan anjing. Saya bukan anjing. Saya akan tetap berdiri di atas kebenaran. Itulah sebabnya menurut saya menjadi penting Bapak Ibu Saudara. Janganlah apa yang Tuhan percayakan kepada kita justru mengubah fokus pandangan kita. Makan, minum, pakai itu menjadi sesuatu yang target dari iblis untuk mengubahkan posisi hidup kita. Di Papua, Bapak Ibu Saudara, lihat hari-hari ini orang mudah sekali diubahkan. Saya pernah nyeletuk di Facebook ya, itu para tentara di Papua. Ketika emak-emak Papua membawa terong, membawa sayuran, lalu mereka berkata tanpa basa-basi, "Ma, mau ditukar pakai apa, Mama?" Mama-mama itu hanya bilang Indomie.
Memang tidak di semua tempat, tetapi di tempat-tempat tertentu mereka yang miskin. Lihat berapa banyak mereka yang kulitnya hitam, yang rambutnya keriting, sekarang memakai baju yang berbeda. Hanya karena apa? Makanan. Maksud saya adalah begini, jangan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, malah kita besar kepala dan mengubah posisi hidup kita di hadapan Tuhan. Berkat yang Tuhan percayakan kepada kita itu bukan mengurangkan fokus hidup kita kepada Tuhan, tapi justru semakin mempertajam penglihatan fokus hidup kita kepada Tuhan. Saya ingat sesuai dengan permintaan jemaat Tuhan, oh kalau bisa mobil jangan dijual buat pelayanan. Kemarin saya ditemukan oleh beberapa hamba Tuhan yang selalu saya fasilitasi pakai kendaraan itu. Mau ke Cirebon, mau ke Jogja, mau kemana, ada acara-acara hamba-hamba Tuhan, mereka pakai tinggal duduk dan tidur di mobil. Kita sediain makanan, kita siapkan minum. Kalau sakit saya membawa obat-obatan. Pokoknya tinggal duduk manis gitu. Saya nyetir tahunnya sampai di Jogja dan pulang tinggal tunggu tiba di Tangerang. Meskipun saya harus berhari-hari lelah ya, meskipun saya beberapa hari banyak tidur gitu, karena apa? Capek gitu. Seorang anak Tuhan bilang kepada saya begini di mobil baru kemarin, Pak, mobil bersama kita mana? Dia bilang begitu. Mobil bersama? Oh iya, di depan situ. Biasa saya melayani mereka, Bapak Ibu Saudara, melayani para hamba-hamba Tuhan. Kami cerita, untung mobil ini tidak jadi dijual. Lalu mereka bilang, iya, ini mobil milik bersama Pak, katanya begitu. Tuhan tahu, katanya. Tuhan tahu. Ini untuk sementara, tapi kemungkinan kalau harus dijual, ya dijual. Tapi maksud saya, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan sampai mengkurangkan fokus hidup kita kepada Tuhan. Jangan membuat kita mundur. Tapi apa yang Tuhan percayakan kepada kita, membuat kita maju, itu yang benar. Kalau kepercayaan Tuhan membuat kita jauh dari Tuhan, itu bukan berasal dari Tuhan, itu berasal dari iblis, itu berasal dari setan. Tapi kalau apa yang dipercayakan kepada kita membuat kita semakin maju, membuat kita semakin fokus kepada Tuhan, itu pasti berasal dari Tuhan. Dan patut kita inginkan lebih dari segala sesuatu. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara seberapa besar kerinduan kita setiap minggu. Ketika di tempat ini ada jadwal jam 8 pagi ada ibadah. Atau kita menganggap sepi. Atau seolah-olah ya saya karena main musik ya saya datanglah. Karena saya ada tugas A, saya datanglah. Kalau hanya sekedar pemahamannya seperti itu, terlalu mudah kita untuk direkrut iblis untuk menjauhkan fokus ini dari Tuhan. Itu sama saja harta karun kita adalah pelayanan kita, adalah apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Jangan sampai ini membuat kita jauh,
tetapi hendaknya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Nilai yang kedua adalah ketika kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah harta karun yang sejati, maka kita akan mengorbankan segala sesuatu yang mungkin bisa menjadi penghalang untuk kita jauh. Bahkan mungkin kita akan menjual segala sesuatu, mengalihkan segenap hati ini kepada perkara-perkara yang lain, hanya tertuju kepada Tuhan saja. Nilai pada bagian yang kedua ini adalah tentang pengorbanan. Untuk memperoleh harta yang sejati, kita perlu pengorbanan. Tidak ada sesuatu yang diperoleh tanpa pengorbanan itu menjadi barang berharga. Ini menjadi konsentrasi pikiran saya untuk hari-hari ini. Apakah karena keselamatan itu gratis, diberikan secara cuma-cuma, lalu orang-orang Kristen ini menjadi biasa-biasa saja? Apakah keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus itu secara cuma-cuma? Sebab Bapak Ibu Saudara begini, seorang yang belajar pendidikan mempergunakan uang sendiri, dia akan lebih menghargai uangnya ketimbang anak-anak yang dibiayai oleh orang tuanya. Bapak-bapak dan ibu yang pernah sekolah, tentu kita punya pengalaman yang sama. Kalau dihitung kita mungkin lebih banyak bolosnya, lebih banyak madolnya ketimbang duduk di bangku sekolah. Kenapa? Karena kita disupport, diberikan gratis, diberikan cuma-cuma. Kita kurang menghargai, kita kurang memberikan apresiasi kepada sesuatu yang diberikan kepada kita. Tetapi seharusnya keselamatan itu tetap harus kita kerjakan. Artinya ada sesuatu yang harus kita korbankan di dalam hidup kita ini. Dalam perumpamaan ayat 44 sampai 46 jelas, ketika dia mengetahui ada harta terpendam di ladang dan ditemukan, lalu dipendamnya. Ayat selanjutnya, oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya. Kegiatan menjual seluruh miliknya, ini yang saya sebut sebagai tindakan pengorbanan. Jadi untuk mendapatkan harta yang sejati harus ada pengorbanan. Waktu, perasaan, ada yang terhilang dalam hidup ini. Semuanya untuk apa? Menemukan harta yang sejati. Selama kita tidak memiliki nilai tentang harta yang sejati, Yesus Kristus harta yang sejati, selama itu pula kita akan menganggap sepi. Selama itu pula kita akan menganggap remeh. Selama itu pula kita tidak akan menganggap bernilai. Acap kali saya beri perumpamaan begini, di rumah saya uang 500. Kalau saya nggak ambil 1, 2, 3 bulan tetap pada tempatnya, uang 500 perak koin. Tapi kalau sudah ada warnanya, bisa 5.000, bisa 10.000, jangankan 1-2 bulan.
dalam hitungan detik pun bisa hilang, kan begitu. Seperti istilah begini, saya punya temannya, dia sudah karena dia kena penyakit gula, dia harus insulin setiap hari. Insulin. Tapi dia bercandaan begini, kalau melihat orang itu jalan di depan bayang-bayang, tapi dia bilang kalau melihat duit, kayaknya duit itu gak goyang, berhenti kokoh gitu katanya. Kalau lihat orang bebayang, tapi kalau melihat duit warna merah, meskipun di ujung kulon katanya kelihatan. Saya bilang, lalu makna nilainya apa sih? Ya, semua orang kan otomatis ya Bapak Ibu Saudara, kalau lihat uang merah itu kan langsung menganggap ada nilai yang berharga begitu. Kalau 500, jangankan kita senggol, kita lihat pun ogah gitu. Memandang gak sengaja pun kita bilang najis, kan begitu biasanya. Dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena kita menganggap benda yang kecil, yang sederhana itu tidak berharga, tidak bernilai. Harta sejati kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Dialah yang tak ternilai harganya. Seharusnya mengubah posisi hidup kita untuk tetap fokus di dalam Dia. Dialah harta yang sesungguhnya itu. Memiliki Dia berarti memiliki hidup kekal. Tidak memiliki Dia berarti kematian kekal. Jadi sama, orang yang ingin memperoleh keselamatan dari Kristus Yesus harus bersedia lepas, terpisah dengan segala sesuatu atau dari segala sesuatu. Dia harus melepaskan semuanya. Inilah yang saya sebut sebagai pengorbanan. Seperti pernyataan Paulus, dia harus menganggap segala sesuatu itu sebagai kerugian, supaya saya mendapatkan Kristus dan menemukan Dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kematian dan kebangkitannya. Itulah yang dirindukan oleh Paulus. Jadi kita harus menganggap segala sesuatu sebagai sebuah kerugian untuk dapat menemukan Yesus Kristus, harta yang sejati. Supaya apa? Kita dapat bertahan menghadapi segala sesuatu di tengah-tengah goncangan dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kekuatan kita hanya di dalam Tuhan, tidak di dalam yang lain. Jangan justru sebaliknya, apa yang dipercayakan oleh Tuhan mengubahkan posisi fokus hidup kita. Tapi sekali lagi mari kita belajar untuk terus fokus kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi sekali lagi mari kita menganggap, mari kita persepsikan, mari kita memiliki satu nilai bahwa Kristus adalah harta karun yang sesungguhnya, yang harus kita inginkan lebih dari segala sesuatu. Dan yang kedua, adanya pengorbanan. Meskipun harta, meskipun kesulitan, meskipun halangan, tetap kita harus lalui untuk mendapatkan harta yang sejati itu. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk mengerti kebenaran ini, sehingga kita semakin teguh di dalam Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini untuk beberapa hal dari pernyataan-pernyataan firman yang telah kami dengar. Engkaulah harta yang sejati yang kami miliki. Di dalam Engkau kami mendapatkan kedamaian. Di dalam Engkau kami mendapatkan ketenangan. Memiliki Engkau kami mendapatkan damai sejahtera. Kesulitan yang kami alami di dalam dunia ini atau kepercayaan dari Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami tidaklah membuat kami menjauh dari Tuhan, tidaklah mengubah fokus hidup kami dari Tuhan, tetapi justru mempertajam penglihatan kami, pengenalan kami kepada Tuhan. Hari-hari ini biarlah kami diubahkan untuk mengarahkan perhatian dan hidup kami hanya kepada Tuhan, sebab Tuhanlah harta yang tidak ternilai dalam hidup kami. Berkati setiap kami yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah ini. Kepada kamilah berkat, kekuatan dan sejahtera dilimpahkan. Kami terima berkat firman-Mu dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang diberkati dan percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih buat pagi malam. Sama yang bertugas, kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Berkat yang sudah kami terima daripada-Mu ya Tuhan, pada saat pagi yang indah ini ya Tuhan, kami siap akan memberikan kembali untuk Engkau sebagian dari apa yang telah kami punya ya Tuhan. Oleh sebab itu Engkau melayankan setiap pemberian kami, sehingga pemberian kami ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberi dengan rasa ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diucapkan selamat ulang tahun pada tanggal 17 Februari Ibu Martin. Selamat ulang tahun Ibu Martin, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang baru. Selamat ulang tahun tanggal 19 Februari hari ini Bapak Lukas. Tanggal 19, Tuhan Yesus memberkati.
Dan bagi jemaat Tuhan yang lain yang tidak disebut, yang lahir pada bulan ini, kiranya Tuhan memberkati. Berdoa bagi Bapak Simanjuntak yang sedang sakit, Bapak Alan yang sedang bekerja di Bandung, kiranya Tuhan menolong mereka sekalian. Itu saja beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi, yang telah memungkinkan semua kegiatan ibadah kami berjalan dengan baik dari awal sehingga selesainya. Saatnya Tuhan menumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat ke atas seluruh umat-umat-Mu, baik melalui rumah tangga, melalui pekerjaan, melalui usaha yang dikerjakan. Tangan Tuhan yang melimpahkan semua kemurahan. Sekiranya mungkin ada kesulitan, ada halangan-halangan, kiranya Tuhan yang memampukan dan menguatkan kami semua. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, baik sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai anak. Tuhan hadir, Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan kami semuanya. Berdoa bagi Ibu Martin yang berulang tahun, Allah memberkati hidupnya dengan berlimpah, penuh kasih setia dan kemurahan kebaikan dari Tuhan dinyatakan. Bapak Lukas yang hari ini berulang tahun, Tuhan berkati, biarlah kasih karunia damai sejahtera Tuhan limpah atas hidupnya. Jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan berkati. Bapak Simanjuntak yang sedang sakit, bagian-bagian tubuh yang mengalami sakit, kami berdoa dari tempat ini, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Bapak Alan dan pekerjaannya Tuhan memberkati. Anak-anak muda yang sedang berjalan menuju Tangerang, Tuhan jaga lindungi, keselamatan dari Tuhan menyertai mereka semua. Sepanjang minggu ini kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan dan berkat Allah dicurahkan atas hidup kami, sehingga kami mampu bekerja, berusaha dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Berkati gereja ini Tuhan, dan rencana kami untuk membangunnya Tuhan yang menyediakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.